Ini dia 3 strategi memulai bisnis tanpa modal tapi omsetnya bisa langsung ratusan juta rupiah. Gimana caranya? Simak video ini sampai selesai. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my YouTube channel Mas Nazik. Beberapa hari yang lalu aku sharing dengan pengusaha-pengusaha besar yang sukses memulai bisnisnya tanpa modal sama sekali, tapi omset mereka pertama bisa langsung ratusan juta rupiah. Nah, ternyata strategi tersebut juga aku baru tahu selama ini menjadi seorang business storyteller, baru tahu kalau ada strategi dan tips-tips menarik dari mereka. Nah, tips tersebut ada 3 yang akan aku sharingkan. Tapi sebelum itu teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman lainnya supaya wawasan ini banyak orang tahu dan punya peluang besar untuk kemudian nanti menjadi pengusaha sukses. Nah, kita mulai dari tips yang pertama. Seorang pengusaha besar di bidang manufaktur beberapa hari yang lalu sharing kepadaku tentang ceritanya memulai usaha manufakturnya. Nah, usaha manufakturnya bergerak di bidang pengadaan barang, pengadaan sebuah mesin untuk industri, membuat semacam konveyor, mesin pemanas, dan berbagai macam mesin yang dikonsep atau di-custom oleh perusahaan yang diajak kerjasama. Nah, suatu hari beliau mendapatkan kepercayaan atau mendapatkan amanah dari sebuah perusahaan untuk mengadakan sebuah konveyor. Saat itu beliau baru merintis usahanya, baru beberapa bulan dan baru dapat proyek 1 kali itu. Nah, proyek tersebut menelan biaya sekitar 125 juta. Yang saat itu perusahaan beliau juga tidak punya dana untuk membackup pengadaan barang dan jasa 125 juta rupiah. Akhirnya beliau menjaminkan kesepakatan kerjasama atau MOU kerjasama antara perusahaannya dengan perusahaan yang memesan konveyor tersebut. Kesepakatan dan MOU tersebut kemudian dibawa ke bank untuk dijaminkan menjadi uang. Nah, teman-teman baru tahu kan kalau bank itu bisa menjaminkan sebuah proyek kerjasama atau MOU kerjasama. MOU tersebut senilai 125 juta dijaminkan kepada bank dan mendapatkan dana sebesar itu. Dengan tentunya bunga dan bagi hasil sudah perhitungkan dan sudah didiskusikan antara kedua belah pihak. Nah, ternyata pengadaan bahan bakunya hanya menelan biaya sekitar 60 juta dan sisanya adalah operasional dan serta biaya jasa untuk perakitannya. Sehingga dari proyek senilai 125 juta itu sudah terperinci berapa laba perusahaan untuk perusahaannya, gaji untuk dirinya sendiri, gaji untuk manajemennya, serta gaji buruh dan biaya bahan bakunya. Jadi ketika beliau mendapatkan proyek 125 juta tersebut, beliau sudah dijamin untuk untung, sudah terjamin untuk laba. Jadi tidak ada potensi kerugian, kecuali dalam proses pembuatan barang tersebut terjadi miss atau terjadi kesalahan teknis sehingga mengalami kerugian. Tapi jarang sekali itu terjadi karena proyek tersebut tentunya sudah diperhitungkan secara matang dan ada ahli yang menanganinya. Proyek tersebut kemudian menghasilkan laba pertama bagi perusahaan bapak tersebut, sehingga kemudian bapak tersebut memperoleh laba dari proyek tersebut dan mendapatkan proyek kedua, proyek ketiga, proyek keempat tanpa modal sama sekali. Alias modalnya adalah menjaminkan MOU proyek kepada bank untuk mendapatkan pendanaan. Nah, teknik ini ternyata disebut sebagai business by project. Business by project. Jadi berbisnis setelah ada proyek, mengeluarkan pendanaan setelah ada proyek, dan pendanaannya juga dari luar, bukan dari dana pribadinya, bukan dari dana perusahaannya, melainkan dana dari bank. Nah, teknik yang kedua disebut sebagai project broker. Project broker ini adalah project yang dijaminkan atau dipromosikan oleh seorang broker. Nah, ketika broker tersebut mendapatkan pelanggan untuk membeli project tersebut, maka broker tersebut mendapatkan bagi hasil atau komisi. Jadi teman-teman yang pengen mendapatkan penghasilan dari sebuah penjualan project, teman-teman bisa jadi broker project. Nah, broker project ini contohnya pembuatan perumahan yang baru beli lahan aja tapi belum ada bangunannya. Nah, project bangunan tersebut dimarketingkan. Nah, marketing dari perumahan-perumahan atau developer-developer ini disebut sebagai broker project. Nah, broker project ini tugasnya mempromosikan seluas-luasnya, mendapatkan banyak pembeli sebelum barang atau rumahnya jadi, sehingga ketika mereka memberikan kesepakatan atau MOU kerjasama, MOU untuk membeli rumah yang akan dibangun tersebut bisa dijaminkan ke bank untuk mendapatkan dana. Nah, dana tersebut kemudian disebut dengan KPR. Nah, kredit perumahan atau KPR ini adalah uang yang diberikan oleh bank untuk developer membangun rumah calon pelanggannya tersebut. Nah, jadi nanti yang mencicil rumah tersebut, KPR tersebut adalah pelanggan yang membeli rumah dari project developer tersebut. Artinya developer juga nggak punya modal, cuman punya tanahnya doang. Atau mungkin nggak punya tanahnya juga bisa pakai teknik tebas lahan. Tanahnya punya orang tapi dibuat project bersama.
Nah, itu juga bisa. Artinya berbisnis sebagai developer properti juga bisa tanpa modal dengan cara tebas lahan atau kerjasama dengan pemilik lahan dan kemudian memarketingkan oleh si project broker untuk mendapatkan pelanggan dan menjaminkan kerjasama kepada bank dan mendapatkan pendanaan. Jadi tanpa modal pribadi sama sekali, tapi omsetnya bisa langsung ratusan juta. Teknik terakhir dalam bisnis yang bisa menghasilkan omset ratusan juta tanpa modal awal adalah sebagai manajer investasi. Sebagai manajer investasi, teman-teman harus punya knowledge terlebih dahulu atau pengetahuan serta pengalaman di bidang investasi, baik itu di saham, reksadana, pasar uang, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman sebagai seorang manajer investasi, teman-teman harus menanggung resiko daripada investor-investornya. Penitipan dana tersebut nggak kecil, ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Jadi kalau kamu buka jasa atau perusahaan di bidang manajer investasi, teman-teman mungkin bisa dapat omset ratusan juta sampai miliaran rupiah tanpa modal awal. Tapi modal awal yang teman-teman miliki adalah knowledge dan pengetahuan serta pengalaman di bidang investasi. Pastikan investor teman-teman yang investasikan dananya kepada teman-teman dapat menghasilkan keuntungan. Kalau mendapatkan kerugian, ya pasti teman-teman akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, itu dia tadi 3 strategi atau tips bisnis dari para pengusaha besar tentang bagaimana menghasilkan omset pertama ratusan juta tanpa modal sama sekali. Dan ini udah aku praktekkan juga ke perusahaanku sendiri, yaitu Aneka Plastik. Nah, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share kepada teman-teman lainnya. Gue Mas Nazik Istiari. Bye-bye.